Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Salam. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu
untuk waktu yang indah ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami, baik kami yang menyampaikan firman ini maupun mereka yang menerimanya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema dengan judul peka terhadap teguran Tuhan. Peka terhadap teguran Tuhan. Saya akan melandasi firman ini dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian dikatakan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sekian jauh pembacaan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Belakangan ini fungsi khotbah kerap bergeser menjadi media tanda petik, media hiburan daripada teguran. Nah, tanda-tandanya adalah ada banyak orang Kristen yang lebih menyukai khotbah yang lucu dan menghibur ketimbang menyatakan teguran Tuhan. Mereka beralasan bahwa karena firman Tuhan merupakan kabar baik yang seharusnya memberi penghiburan bagi pendengarnya. Benar saudara, itu memang tidak salah. Tetapi bagaimana menurut penilaian saudara tentang alasan ini? Menurut saya pribadi, memberi penghiburan tentu tidak berarti membuat lelucon yang kemudian malah mengesampingkan pesan firman Tuhan yang sesungguhnya. Kali ini kita akan melihat satu sikap dari Nabi Nathan terhadap kesalahan Daud. Di sini kita akan melihat bagaimana relasi yang dibangun oleh Nathan terhadap Raja Daud. Kekasih Tuhan, hubungan antara relasi dan kesalahan dan hukuman itu pasti kita ketahui. Orang yang bersalah pastilah dihukum. Dan ini sesuai dengan asas keadilan. Dalam arti ada kesetimpalan atau setimpal. Orang yang kesalahannya besar, ya hukumannya pasti akan berat. Sedangkan orang yang kesalahannya kecil, maka kesalahan hukumannya juga pasti akan ringan. Kekasih Tuhan. Nah, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan.
sampai sejauh mana efektivitas hukuman yang dijatuhkan itu. Dalam hal ini tentu saja ada faktor kesadaran, kepekaan, dan hati nurani dari pelaku kejahatan ikut menentukan efektivitas jerah atau penyesalan yang sesungguhnya. Saudara, kita kembali ke pokok tema kita pada saat ini. Kita akan melihat isi sebetulnya dari Mazmur pasal 51 ini, yaitu sebetulnya ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Di sini berbicara kisah Daud dan Batseba yang adalah kisah tipikal manusia, tentang anak manusia. Saudara, siapapun dia, sehebat apapun dia, dan setinggi apapun jabatannya, pasti selalu punya kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Walaupun demikian, dalam pandangan atau perspektif kerajaan Allah, manusia yang berdosa pun tetap dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di dunia ini. Nah, sekarang saudara, mari kita simak kisah antara Daud dan Batseba ini. Dikatakan suatu sore Daud berjalan-jalan di atas suatu rumahnya. Lalu kemudian tanpa sengaja Daud melihat seorang perempuan yang sedang mandi, yang tak lain itu disebutkan adalah Batseba, yang notabene akhirnya menjadi istri dari Raja Daud itu sendiri. Namun sebelum menjadi istrinya, ada begitu banyak problema yang dihadapi oleh Daud. Nah, saudara, kita tahu bahwa Batseba ini sebetulnya adalah istri dari Uria, prajurit dari kerajaan Daud itu sendiri. Kekasih Tuhan, singkat cerita, lalu dikatakan Daud sangat tertarik kepadanya ketika dia memandangi perempuan yang sedang mandi itu, yakni Batseba. Dan keinginannya untuk mendapatkan Batseba sebetulnya adalah perkara mudah, karena Raja Daud adalah seorang raja dan dia mempunyai kekuasaan dan wibawa yang cukup besar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, tetapi persoalannya menjadi rumit ketika Daud mengetahui bahwa Batseba adalah istri dari seorang prajurit. Tetapi singkat cerita, saudara, Daud tidak kehilangan akal. Dia mencari cara bagaimana dia untuk mendapatkan Batseba, dan terjadilah dia memanggil beberapa orang untuk menjemput Batseba, dan singkat cerita kita tahu akhirnya Raja Daud menghamili si Batseba itu sendiri, dan akhirnya Batseba menjadi hamil. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata disinilah awal petaka itu datang. Dan karena persoalan ini, dikatakan kemudian Daud mencari alibi, yaitu dengan cara memanggil Uria, suami dari Batseba yang sah itu, untuk pulang dulu dari medan pertempuran, dan supaya suaminya itu bisa tidur bersama-sama dengan istrinya. Dengan cara ini Daud berpikir dia akan lolos dari kesalahan.
Daud ingin menutupi kejahatan dan dosanya dengan cara yang sangat licik, saudara. Tetapi Tuhan Maha tahu. Segala sesuatu yang diperbuat umatnya pasti tidak akan ada yang luput dari pandangannya. Daud sebetulnya ingin menutupi dosanya. Nah saudara, tetapi ternyata Uria dikatakan menolak permintaan Daud. Uria itu beralasan bahwa tidak etis dia meninggalkan medan pertempuran, sementara rekan-rekan prajuritnya masih bertempur di medan perang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat satu sikap kesatria yang sejati dan tanggung jawab dari seorang prajurit Uria. Setelah Daud gagal dengan rencana pertama, lalu dikatakan Daud menyusun rencana jahat yang kedua, di mana Daud merencanakan upaya untuk membunuh Uria itu sendiri melewat perantaraan Yoab, Panglima Yoab. Nah saudara, maka Yoab pun dikatakan mengatur strategi peperangan dengan menempatkan Uria di depan barisan dengan tujuan supaya Uria mati terbunuh oleh musuh. Dan dengan taktik ini dikatakan Uria berhasil terbunuh oleh musuh. Kekasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah setelah Uria mati persoalannya sudah selesai? Tentu saja tidak, saudara. Nah, dalam hal ini dikatakan ternyata Daud telah melakukan dosa besar dan berganda sekaligus. Yang pertama, Daud melakukan dosa zina dengan Batseba. Yang kedua, Daud telah melakukan pembunuhan yang keji terhadap Uria. Artinya, Daud melakukan kejahatan sekaligus yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dan atas kedua perbuatan ini, maka Alkitab dengan terang-terangan mengatakan bahwa Daud dikatakan telah berdosa dan menghina Tuhan. Saudara bisa baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa Daud telah menghina Tuhan. Dikatakan Daud telah mempermalukan nama Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Alasannya adalah karena Tuhan telah mengangkat kehidupan Daud menjadi seorang raja, dan karena Tuhan telah meluputkan dia dari tangan Raja Daud. Kalau kita lihat kebesaran Tuhan atas hidup Daud, sebetulnya saudara sangat-sangat tidak kurang. Daud diangkat menjadi seorang raja, satu kemuliaan sangat luar biasa bagi kehidupan Daud. Yang kedua, Daud diberi kelepasan terhadap serangan-serangan Raja Saul yang hendak membunuh dia. Nah saudara, penyertaan Tuhan terhadap Daud, penyertaan Tuhan terhadap Raja Daud memperlihatkan kasih sayang Tuhan terhadap Daud yang begitu besar. Kekasih Tuhan, hal yang menarik perhatian kita di sini adalah kata mengapa. Selalu pertanyaannya mengapa. Kita lihat di dalam ayat yang 12, ayat yang ke-9, di mana kalimat ini menimbulkan ketidakmengertian yang besar. Dalam hal ini seolah-olah Tuhan tak menduga bahwa Daud akan berbuat sejauh itu. Bukankah Tuhan Maha tahu? Dan mengapa ujian ini dikatakan seberat ini harus ditanggung oleh Daud? Jawabannya adalah, yang pertama, kita kembali kepada kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas semua ciptaannya. Yang kedua,
Allah memberikan kehendak bebas di dalam diri manusia untuk melakukan hal yang baik dan hal yang jahat. Allah menjadikan manusia itu sempurna. Dia menjadikan manusia bukan seperti robot. Saudara, yang ketiga, dari sini kita bisa melihat keadilan Allah yang sempurna. Jadi tidak ada alasan manusia untuk menyalahkan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, melalui Nabi Natan, Tuhan datang menegur dengan menggunakan perumpamaan, dengan menggunakan sebuah cerita. Dan ternyata cerita atau perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Natan itu mengenai sasarannya. Dikatakan Daud meresponi apa yang disampaikan oleh Nabi Natan. Saudara, di sini kita bisa menemui starting point tentang respon dari Raja Daud. Responnya apa, saudara? Yang pertama, respon sebelum mendengar arti dari perumpamaan Nabi Natan itu dikatakan Raja Daud menjadi marah, bahkan sangat marah. Bisa saudara simak di dalam 2 Samuel 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dia katakan Sikaya harus mengganti anak domba betina yang telah dirampas sebanyak 4 kali. Kemudian dikatakan lagi Sikaya harus dihukum mati. Sebuah respon yang wajar sesuai dengan posisi Raja Daud sebagai raja. Nah, itu respon yang pertama sebelum Raja Daud mendengar arti dari cerita yang disampaikan oleh Nabi Natan. Kemudian respon yang kedua setelah Raja Daud mendengar arti dari perumpamaan itu, dikatakan ada sebuah penyesalan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sebuah pengakuan yang spontanitas dan penyesalan yang amat dalam. Bisa kita lihat di dalam bacaan tadi kita ini, Mazmur, di dalam Mazmur 51. Di situ berbicara tentang pengakuan dosa Daud. Saudara, Daud tidak berkelit. Daud tidak berdalih. Tetapi ia mengakui langsung di hadapan Tuhan dan manusia. Kita bisa bandingkan, saudara, dengan sikap Raja Saul yang tidak jujur kepada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana respon Allah terhadap kejujuran Daud. Daud terhindar dari hukuman mati. Namun Allah tetap menghukum Daud dengan hukuman yang lain. Yang pertama, dikatakan anak pertama yang dilahirkan Batseba itu hasil hubungan gelapnya dengan Daud itu akan mati. Tetapi anak kedua, yaitu Salomo, akan mendapat kasih karunia dari Tuhan, di mana Salomo akan menggantikan posisi Daud sebagai raja Israel. Dan dari keturunan ini kemudian akan lahir Mesias, sang penebus dosa umat manusia. Yang kedua, keluarga Daud itu akan dirundung perang saudara. Yang ketiga, Daud akan mengalami malapetaka dari keluarganya sendiri. Yang keempat, Daud akan mengalami penghinaan karena istri-istri atau gundik-gundiknya akan dinodai oleh orang lain. Yang tak lain adalah Absalom
anaknya sendiri. Kita lihat di dalam pasal 16 dari 2 Samuel ayat yang ke-22, 20 dan 22. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, dalam kisah Daud dan Batseba ini tampak bahwa hukuman yang dijatuhkan Tuhan itu efektif memunculkan penyesalan dalam diri Daud. Jadi, esensi dari hukuman sebagai alat untuk membuat pelaku kejahatan menjadi jera itu sudah terpenuhi. Demikianlah, kalau Allah menjatuhkan hukuman, Tuhan pasti tidak ingin membalas dendam, tanda petik, kepada orang yang bersalah kepadanya. Kalau dia menjatuhkan hukuman, pasti ada maksudnya. Setiap kita pasti pernah melakukan kejahatan atau kesalahan. Gradasi atau tingkatannya bisa berbeda. Hal itu kita lakukan entah sadar atau tidak. Kalau kita mendapat teguran dari Tuhan atau dari orang lain, hendaknya kita menerima dengan hati yang lega dan kita bertobat. Hukuman Tuhan bukan balas dendam, tetapi untuk membuat kita manusia sadar. Dan kalau efek dan dampak dari dosa masih berjalan, hendaknya kita terima dengan kesadaran bahwa semua yang dimaksudkan agar kita bertobat dan menjauhi kejahatan. Kalau orang menjahati kita, janganlah kita sendiri menginginkan pembalasan itu. Pembalasan sepenuhnya adalah hak dari Tuhan itu sendiri. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah menerima firman-Mu saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan menjadi berkat bagi setiap mereka yang sudah mendengarnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.